Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ke materinya ya, nggak usah basi-basi ngabisin nafas. Oke, kita lanjut aja ngelihat dari IHSG ya. IHSG hari ini ternyata terkoreksi tipis ya. Jadi dia hari ini minus 0,15% dan benar tebaan saya atau benar dugaan saya sebelumnya, dia masih harus melewati MA50-nya ya. Jadi ternyata kemarin dia benar-benar closingnya tepat di bawah garis MA50 atau tepat di MA50-nya di sini, di garis hijau ini, dan kemudian hari ini dia masih reject ya. Apakah besok dia akan reject lagi turun ke sini ke harga-harga 6.700-an atau dia akan lanjut breakout lagi, nge-breakout MA50 dan kemudian lanjut ke area resisten trendline downtrend ini. Semoga aja breakout besok ya. Oke, kita lanjut aja untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham Hexa. Nah, saham Hexa ini sendiri kalau kita lihat dari struktur MA-nya, saham ini masih uptrend ya. Walau kemarin dia sempat ngejebol atau bergerak di bawah garis MA50 ya. Di sini di tanggal 20 Juni dia turun dari atau ngejebol MA50 dari kemudian dia turun sampai ke sini ya, ke harga 5.600-an ya di sini. Di tanggal 1 Juli kemarin dan kemudian dia menguat lagi dan saat ini berada di atas MA50-nya kembali ya. Oke, di sini jadi saya hubungkan menjadi trendline support trendline uptrendnya di sini ya. Di sini adalah support awalnya atau pantulan awalnya dan kemudian saya hubungkan dengan pantulan yang ini. Jadi di sini saya gunakan atau saya fungsikan sebagai trend uptrendnya atau garis support trendline uptrendnya. Dan kemudian kalau kita lihat, kalau kita masuk di harga closing hari ini di harga 6.150 dan batasan cut loss kita buat maksimal aja di support trendline uptrend ini atau satu titik di bawah support trendline uptrend ini ya, di harga 5.725 dengan presentasi 6,91% batasan cut loss-nya. Dan target terdekatnya di harga 6.600 dengan presentasi 7,32% ya. Oke, berarti bisa dibilang masih oke ya, dimana saham Hexa ini kemungkinan nanti dia akan bagi dividen di tanggal 26 Septemberan ya. Jadi seperti pola-pola sebelumnya, saham Hexa ini juga bisa dibilang saham yang memberikan dividen jumbo ya. Sebelumnya di sini di 28 Oktober dia bagi dividen 28 September dia bagi dividen sebesar Rp1.197 per lembarnya. Jadi bisa dibilang sudah di atas 1000-an dengan harga masih sekitar 6.000-an ya. Oke, dan untuk kalian yang jadi bisa dibilang cicil beli dulu dari sekarang sampai nanti dia akan bagi dividen di sekitaran bulan September akhir ya, sama seperti pola sebelumnya. Oke, di sini juga bisa bilang risknya masih cukup bagus juga, di mana resiko kita masih di bawah 10%, dan kalau kita maksimalkan di bawah EMA 200-nya bisa dibilang ya udah cukup tebal juga sih, udah sekitar 14%. Jadi kalau emang mau keluar aja di support trendline uptrendnya ini ya. Tapi pilihan keduanya kita bisa gunakan MA 200 untuk pilihan cut loss keduanya untuk hold jangka panjangnya. Dan untuk kalian yang masih punya saham Hexa ini ya masih sangat-sangat aman ya, dimana untuk saat ini sendiri dia sudah berada di atas MA50 kembali, berarti dia sudah kembali ke jalur uptrendnya kembali ya. Jadi struktur uptrendnya bisa dibilang kembali terjaga atau kembali ke relnya kembali ya, istilah kalau kereta api seperti. Jadi masih aman untuk kita hold, dimana target kita selanjutnya terdekatnya adalah di harga 6.600-an. Kalau 6.600-an ditembus juga berarti target selanjutnya akan ke harga 7.450-an, di mana di sini kalau kita lihat sebelumnya 7.450-an ini adalah area resisten sebelumnya di tanggal berapa ini? Di tanggal 30 Desember 2010 dan kemudian sempat menjadi support kembali di sini di tanggal 19 Juli 2011 dan kemudian di sini sempat menjadi area resisten kembali di tanggal 3 Agustus 2012 dan sempat juga menjadi area support dan resisten di sini lagi ya di tahun 2012-an ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ya masih aman banget untuk kalian yang masih punya saham ini untuk kita hold terus ya, saham Hexa ini. Oke, selanjutnya ada saham Indosat. Nah, saham Indosat ini bisa dibilang kemarin itu bisa dibilang dia ngejebol ke bawah MA50-nya ternyata di sini ya. Di sini dia ternyata ngejebol support trendline uptrend ini saya buat dan kemudian dia turun. Tetapi di sini dia masih tertahan di MA 200-nya. Jadi tidak berhasil menembus MA 200-nya dan kemudian kembali menguat lagi ya. Di sini ketika dia menyentuh MA 200-nya dan kemudian dia sudah naik sekitar 7,23%. Berarti bisa dibilang dia sudah kembali ke support trendline uptrend. Jadi sini saya panjangkan aja seperti ini.
Nah, seperti ini ya. Nah, tapi dia masih punya PR resisten trendline downtrendnya ini. Nah, apakah dia mampu nge-breakout area resisten trendline downtrend ini atau enggak ya? Saya hapus dulu. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya, ketika dia ngejebol ke bawah support trend downtrend ini dan kemudian kita belum cut loss dan kemudian di sini ternyata dia masih tertahan di MA 200-nya dan kembali mantul. Jadi kita masih bisa ada harapan di area resisten trend downtrend ini. Kita lihat apakah resisten trend downtrend ini berhasil di breakout ataukah dia akan reject di area sini. Jadi kalau sumpama dia reject dari area resisten trend downtrend ini, untuk kalian yang sudah profit posisinya, ya mungkin bisa amankan aja profit yang udah kita dapat dulu ya, daripada dia akan kembali lagi ke area support atau kembali lagi ke MA 200-nya ini. Jadi sama seperti pola sebelumnya ya, ketika di sini adalah resisten awalnya dan kemudian dia ketika menyentuh resisten trend downtrend ini dan kemudian dia turun dan kemudian terjadi lagi di pola selanjutnya di tanggal 30 Juni menyentuh dan kembali lanjut turun lagi. Di sini dia sudah mendekati ya. Jadi kalau sama seperti pola sebelumnya, ya mending kalau sudah cuan, amankan aja cuannya kita daripada dia harus kembali lagi ke harga-harga 6 ribuan lagi ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya, ya masih aman untuk kita hold dengan target atau yang perlu kita perhatikan di resisten trend downtrend ini. Tetapi untuk kalian yang masih bisa bilang masih loss ketika dia nanti menyentuh resisten trend downtrend ini, kita masih loss, kita masih ada harapan yang sama ya. Jadi di sini di MA 200 ini. Selagi dia belum menembus ke bawah MA 200-nya berarti masih aman untuk kita hold. Tapi kalau semua MA 200 tembus juga, kita bisa keluar dulu aja, amankan aset yang masih kita punya daripada dia kembali lagi ke harga 5.250-an, dimana kalau dia kembali ke sini minus kita akan bertambah sekitar 13%-an, dan kalau seumpama dia tembus, minus kita berarti akan bertambah sekitar 17,54% ya. Oke, jadi seperti itu ya. Tapi nanti kalau ternyata berhasil breakout dari resisten trend downtrend ini, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya ya, di sini ya. Di harga 8 ribuan. Jadi ada kemungkinan nanti kalau dia berhasil breakout akan membentuk jalur uptrend seperti ini. Oke, dan untuk kalian yang masih belum punya saham Indosat ini, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Oke, bisa dibilang kurang menarik ya, dimana kalau kita masuk saat ini, dimana batasan cut loss kita satu tik di bawah MA 200 di harga 6.000 dengan presentasi udah lebih dari 5%, dan target kita di harga 6.700 ya. 6.700 dengan presentasi 3,08%. Jadi bisa dibilang lebih tebal risknya dibandingkan dengan rewardnya. Kalau emang mau masuk, saran saya kita ambil aja ketika dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini. Misal kita ambil ketika dia sudah berada di atas sini dan kemudian batasan cut loss kita buat aja satu tik di bawah resisten trendline downtrend ini ya. Oke, di sini, dan target kita mungkin kita buat aja terdekatnya di sini resisten ini. Ya, seperti ini ya. Jadi misal nanti kita sudah ambil ketika dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini, baru kita mulai entry, dan batasan cut loss kita di resisten trendline downtrend ini lagi. Jadi kenapa? Jadi kalau semua dia kembali turun lagi, berarti bisa dibilang itu adalah false breakoutnya. Jadi bisa dibilang ya udah, kita keluar aja dulu dengan mengamankan atau dengan merelakan kehilangan sekitar 2,21% ketika dia kembali lagi ngejebol resisten trendline downtrendnya atau kembali di bawah resisten trendline downtrendnya ini di harga 6.625-an ya. Oke, dan target kita adalah di harga 7.400 dengan presentasi target kita adalah 9,23%, dan kalau dia lanjut ke harga 8.000-an di sini di harga 8.150 kita akan dapat sekitar 20,30%-an ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang lebih posisi entry yang lebih menariknya, tunggu dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya, baru kita bisa mulai entry dari saham Indosat ini ya. Selanjutnya ada saham TPIA. Nah, TPIA ini kalau dari MA-nya, struktur MA-nya kita bisa lihat masih uptrend ya, dimana MA 50 berada di atas MA 200 walaupun kemarin dia sempat di sini dijebol
MA50 sempat dijebol berbarengan dengan support triangle afternya ya di sini. Dan kemudian di sini juga sempat MA50-nya juga sempat dijebol, MA200 juga sempat dijebol, tetapi ternyata tertahan di area sini ya. Oke, di sini juga sempat menjadi area pantulan support, tapi ternyata dia belum mendekati juga ya. Tapi hampir mendekati, kurang beberapa tick lagi dan kemudian dia lanjut menguat lagi ya. Oke, di sini saya hapus aja dulu. Kita akan perbaharui support resisten ya. Ini saya hapus karena sudah lewat. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham TPIA ini sendiri, bisa dibilang ya masih aman ya untuk kita hold terus, dimana dia sekarang sudah berada kembali lagi di jalur atau sudah berada di atas MA50 kembali. Dan kalau kita lihat, saya buatkan resisten trend downtrend seperti ini, dia sudah breakout juga dari resisten trend downtrend ini, berarti sangat-sangat aman untuk kita hold terus saham TPI ini ya. Jadi seperti itu. Nah, ada kemungkinan target selanjutnya dia akan bergerak naik ke harga 10.800-an ya, jadi untuk saham TPIA ini. Oke, coba kita akan, atau saya akan cari resisten terdekatnya mungkin di sini ya. Ini ada resisten juga terdekatnya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi kalau TPI ini ternyata di sini juga ada area support sebelumnya ya di sini ya. Ketika dia menyentuh area sini, menyentuh harga saya paskan dulu. Menyentuh harga 9.750 dan kemudian lanjut menguat lagi, sempat menyentuh harga 10.350-an ya. Dan kemudian akhirnya di breakdown, dan kemudian di sini kalau bisa kita lihat ini adalah proses retestnya. Dan kemudian dia turun di sini dan kemudian dia kembali lagi naik lagi, dan saat ini berada di atas MA50-nya. Jadi di sini tadi saya cabut kata-kata saya ya, bisa bilang masih aman. Tapi di sini kita ternyata perlu kita perhatikan area struktur ini ya, dimana apakah nanti dia berhasil nge-breakout area resistennya ini ataukah dia akan kembali reject ya. Jadi kalau dia berhasil breakout, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya di harga 10.800-an. Tapi kalau semuanya tidak reject dari sini, reject dari harga 9.750-an dan kemudian dia ngejebol MA50-nya, ngejebol MA50 kembali, bisa itu menjadikan pilihan awal kita untuk kita keluar dulu ya. Jadi untuk kalian yang sudah profit, kita amankan profit kita terlebih dahulu ya. Jadi misal aja kemarin ada yang ambil di harga-harga 8.600-an ya di sini ya. Dan kemudian saat ini berarti profitnya sudah sekitar 13%-an ya. Oke, jadi nanti kita bisa perhatikan di area ini, apakah dia mampu menembus harga 9.850 atau enggak. Kalau dia mampu menembus harga 950, silakan hold terus, target selanjutnya ada di area sini di harga 10.800-an. Tapi kalau seumpama dia tidak berhasil menembus harga 9.850-an dan kemudian muncul kayak candle rejection dengan volume yang bisa dibilang cukup kuat, mending amankan aja profit kita dulu dengan batasan kalau dia sudah menembus MA50-nya. Itu pilihan pertamanya. Kalau pilihan keduanya, ketika dia sudah menembus MA200-nya baru kita keluar. Tentukan pilihan kalian mau keluar di mana, ketika dia ngejebol MA50-nya atau ketika dia ngejebol MA200-nya di sini ya. Oke, seperti itu ya. Dan kalau untuk kalian yang masih belum punya saham TPIA ini, saya sarankan jangan masuk dulu sekarang ya. Walaupun dia sudah berada di atas MA50-nya, tetapi di sini ada area resisten strukturnya. Jadi kalau mau masuk, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari harga 9.850-nya. Misal kita masuk di harga 9.875 misalnya ya, dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah MA250-nya. Oke, di sini pilihan pertamanya di bawah MA50-nya dan target terdekat kita di sini di harga 10.800 dengan persentase 9,37% dan kemudian batasan cut loss kita satu tick di bawah MA50 di harga 9.425 dengan persentase 4,56%. Itu pilihan cut loss pertama. Pilihan cut loss kedua di bawah MA200 di sini di harga 8.925 dengan persentase 9,62%. Tentukan pilihan cut loss kalian ya, yang menurut kalian masih menjadi apa ya istilahnya, masih menjadi batasan toleransi kita. Oke, seperti itu ya untuk TPIA. Selanjutnya ada saham EMTK. Nah, kalau MTK ini ternyata dia batal membentuk lower low selanjutnya ya, dimana dia masih ternyata tertahan di sini tepat di harga 1510 ini, dimana itu adalah area support sebelumnya di sini di tanggal 13 Oktober 2021 dan kemudian dia memantul kuat sampai ke harga berapa nih?
ke harga 3.000-an 3.000-an ya. Dan kemudian dia kemarin hanya menyentuh aja dan gagal membentuk lower low yang baru, dan kemudian dia saat ini menguat sudah berada di atas MA50-nya kembali ya di sini ya. Oke, di sini saya hapus dan kemudian saya akan buat support-supportnya. Coba di sini saya akan buat Oke, di sini juga sempat jadi pantulan ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham MTK ini ya masih saat ini sendiri masih aman ya untuk kita mesti kita hold, dimana saat ini dia sudah bisa dibilang sudah mulai memberikan indikasi dia akan membentuk pola reversalnya, dimana dia tidak membentuk lower low yang baru, dan kemudian saat ini dia sudah berada di atas MA50-nya kembali dengan volume yang bisa dibilang cukup menarik ya. Sini, ketika dia nge-breakout MA50-nya di sini volumenya, sini belum ya, di sini ya. Di tanggal 20 Juli kemarin dia dengan volume yang cukup bagus, dan kemudian hari ini dia walaupun dia naiknya cuma 0,54%, tetapi ditutup masih tetap berada di atas MA50-nya ya. Oke, seperti itu berarti masih aman untuk kita hold, dimana target kita terdekat kita adalah di MA200 di sini ya. Oke, dimana kalau kita lihat di sini juga ada support juga sebelumnya di sini ya. Oke, di sini ya. Dimana kalau kita lihat ini adalah area support sebelumnya ketika dia naik dan kemudian retest di sini, dan kemudian di sini juga sempat menjadi area resisten dan kemudian dia lanjut turun lagi. Nah, jadi target selanjutnya kalau untuk kalian masih punya saham MTK ini, target kita ada kemungkinan dia akan ke harga 2000-an atau ke harga 2030-an. Jadi nanti kita lihat apa yang terjadi di area sini. Apakah dia akan di breakout di harga 2030-an ini? Apakah dia akan di breakout ataukah dia akan reject ya. Di sini juga ternyata berbarengan ada MA200-nya juga. Jadi MA200 akan berfungsi menjadi area resisten juga. Kalau seumpama dia di breakout, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya. Tapi kalau seumpama nanti dia turun atau kembali turun reject dari area sini, ada kemungkinan dia akan lagi kembali ke area-area support sebelumnya atau kembali ke MA50-nya ini ya. Coba kalau kita lihat dari harga saat ini, kita lihat aja sekaligus dari risk rewardnya ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih belum punya saham MTK ini, sepertinya sudah mulai menarik untuk mulai entry ya. Dimana kalau kita lihat batasan cut loss kita buat aja satu tick di bawah area support struktur ini di harga 1790 dengan presentasi 4,02%, dan target terdekat kita di sini kita maksimalkan aja di harga 2030 dengan presentasi 8,85%. Berarti bisa dibilang ya cukup menarik ya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 5% dan target kita juga sudah lebih dari 5% walaupun belum sampai 10%-an ya. Tapi di sini sudah mulai ada tanda-tanda dari saham MTK ini akan memulai fase reversalnya ya. Ya, jadi tadi saya lupa ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini juga kita bisa perhatikan juga di harga 1800-an ini ya. Ternyata kalau nanti 1800-an ini di breakdown, kita bisa keluar dulu aja. Kalau yang sudah profit, amankan profit yang udah kita dapat ya. Oke. Selanjutnya ada saham energi. Nah, energi ini kemarin sebenarnya dia sudah ngejebol support trendline uptrendnya. Cuman di sini saya update, saya perbaharui dimana ternyata kalau saya buat dengan trendline yang baru ya seperti ini, ternyata masih masuk akal juga ya, dimana di sini ada lower awalnya atau sentuhan-sentuhan awalnya, dan kemudian di sini adalah lower high pertama, lower high kedua, dan kemudian di sini terbentuk lower high yang ketiga ya. Oke, jadi di sini ya saya simpulkan kembali bahwa kemarin dia berhasil nge-breakout MA50-nya ya di sini. Di tanggal 20 Juli kemarin dia berhasil nge-breakout MA50-nya, dan kemudian hari ini dia closingnya masih, walaupun di hari ini bisa dibilang sempat naik tinggi juga hari ini ya. Sempat naik 4%-an kalau nggak salah tadi. Dan kemudian closingnya dia tetap di harga 234, tetapi di sini dia ditutup masih tetap berada di atas MA50-nya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham energi ini masih aman untuk kita hold, dengan tujuan atau untuk hold jangka panjang pun masih aman ya. Dimana dia tetap rally, tetap masih berada di jalur uptrendnya, dan kemudian kalau dari strukturnya sendiri ya walaupun sebelumnya di sini sudah terbentuk lower high ya sebenarnya, tapi masih bisa kita buat toleransi aja. Dimana target terdekatnya selanjutnya atau target terjauhnya kita buat aja di harga 334 dengan presentasi
sekitar 42%-an ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih belum punya saham energi ini, coba kita lihat dari risk rewardnya ya. Oke, dimana kita masuk, misal kita masuk di harga closing hari ini di harga 234, dan batasan cut loss kita buat di satu tick di bawah support trendline uptrendnya di harga 220 dengan persentase sekitar 5,98%, dan target terdekat kita buat aja di sini di harga 254 dengan persentase 28,55%. Itu target terdekatnya ya. Kalau terjauhnya tadi di sini di harga 334 ini. Oke, berarti bisa bilang kalau untuk target terdekatnya bisa bilang cukup menarik juga ya, walaupun batasan cut loss kita bisa dibilang cukup lebar ya, udah di atas 5%. Tetapi target terdekat kita juga bisa bilang sudah lebih dari 5%. Tapi kalau nanti seumpama kita dikasih kesempatan untuk nawar di saham energi ini ya, semoga aja kita bisa dapat di harga-harga lebih murah lagi ya di sini, misal di harga 226. Dengan tujuan apa? Dengan harapan dengan tujuan batasan cut loss kita akan semakin mengecil presentasinya, dan kemudian target profit kita juga bisa dibilang semakin menebal ya. Oke, seperti itu ya. Jadi perhatikan di support trendline uptrendnya, selagi belum ditembus berarti masih aman untuk kita hold. Tapi kalau nanti ditembus lagi ya udah, mending kita keluar dulu aja dari saham energi ini. Selanjutnya ada saham PTBA. Oke, PTBA ini kalau kita lihat dari struktur MA-nya di sini dia masih uptrend ya, masih uptrend, di mana MA 50 berada di atas MA 200, dan candle saat ini masih tetap konsisten berada di atas MA 50-nya di sini ya. Oke, jadi di sini untuk kalian yang masih punya saham PTBA ini masih aman untuk kita hold, di mana saat ini sendiri ini saya hapus aja ya support trendline-nya ini karena sudah kurang valid. Nah, dimana di sini kalau kita lihat dia sudah, atau bisa dibilang sudah berada di atas MA 50 kembali ya. Dan kemudian ini kalau kita lihat di sini dia membentuk area sideways-nya di sini ya. Nah, nanti apakah dia berhasil breakout? Apakah dia ternyata akan ngejebol support strukturnya ini? Oke, jadi untuk kalian yang masih punya dan kemudian saat ini sudah profit, kita bisa perhatikan di harga 4170-an ini ya, apakah dia nanti akan berhasil nge-breakout ataukah dia akan reject. Kalau dia berhasil breakout kita hold aja terus, tapi kalau reject ya, kalau mau amankan dulu profit kita dulu ya nggak masalah juga ya kalau kondisinya sudah profit. Tapi kalau kondisinya masih loss ya udah, kita masih ada harapan juga selagi dia belum menembus harga 3680 masih aman untuk kita hold terus, dimana itu adalah area support sebelumnya di harga 3680-an ini. Ketika menyentuh harga 3680-an dan kemudian naik lagi, di sini juga menyentuh harga 3680 dan kemudian dia naik lagi ya. Jadi selagi 3680 ini masih belum ditembus, masih aman untuk kita hold kalau yang kondisinya masih loss. Tapi kalau yang sudah profit, kita bisa perhatikan di area sini untuk kita siap-siap take profit ya. Ketika dia tidak berhasil ngejebol harga 4170, saran saya bisa diikuti boleh enggak, bisa take profit dulu. Tapi kalau seumpama nggak mau juga ya nggak masalah juga, selagi dia masih tetap berada di jalur uptrendnya ini ya. Tapi kalau seumpama nanti dia berhasil breakout dari 4170, kita hold aja terus, dimana target selanjutnya adalah di harga 4640 atau di harga 4930-an ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham PTBA ini ya, mungkin untuk saat ini belum saya sarankan untuk masuk ya, dimana di saat ini dia sedang sangat mendekati dengan area resistennya. Coba kita hitung di sini resistennya, dan kemudian batasan cut loss kita di sini di harga 3670 dengan persentase sudah lebih dari 5%, dan target take profit kita juga bisa dibilang masih di bawah 5% ya. Oke, jadi kalau saran saya, kalau emang mau masuk, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari harga 4170-an ini ya. Atau kita bisa ambil jemput lagi ketika dia nanti turun ketika mendekati area support ini di harga 3700-an ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah selesai 6 saham sudah kita analisis bersama. Di sini saya hanya menyuguhkan secara teknikal analisisnya. Di sini bukan ajakan beli dan ajakan jual. Semua ada di tangan kalian masing-masing. Silahkan dikombinasikan teknikal analisis ini dengan analisis yang lain ya. Oke, sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau masih ada yang perlu kita diskusikan di komentar, silahkan diskusi di komentar. Kalau ada yang juga mau request saham-saham tertentu untuk kita analisis, silahkan komen aja di bawah, nanti akan saya respon satu-satu ya. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.